warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta diharapkan mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa, serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Pengertian anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi anak-anak itu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi anak yang dalam kandungan itu sudah termasuk anak. Hak-hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Hak anak dapat diartikan hak melekat atau asasi pada diri anak. Pemberian Tuhan Yang Maha Esa, hak anak, hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut, jika tidak dipenuhi sama dengan melanggar hak. Jika orang tua tidak memenuhi, berarti melanggar undang-undang perlindungan anak. Orang tua tidak mampu, negara yang akan ambil alih anak. Jika orang tua memang tidak mampu mengurus anak. Hak anak itu hak keluarga dan hak pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan sosial, hak sipil, pendidikan, waktu luang, kegiatan budaya, perlindungan khusus. Kali ini Bu, kita akan belajar tentang klaster anak. Kelihatan? Klaster 5, klaster hak anak, yaitu lingkungan keluarga pengasuhan, hak sipil, kebebasan, kesehatan, kesejahteraan dasar, langkah-langkah perlindungan khusus, pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Selanjutnya saya masuk di hak anak. Ada 31 hak anak. Hak anak yang pertama yaitu bermain. Yang kedua, berkreasi. Terkait dengan perlindungan pribadi dari penculikan, penjualan, perdagangan atau trafficking, dari eksploitasi seksual, dari eksploitasi penyalahgunaan obat-obat. Perlindungannya itu Bu ya. Jadi anak-anak perlu mendapatkan perlindungan itu. Saya lanjut. Di sini ada dua, antara baik dan buruk. Jadi kita kelompokkan ini lagi. Yang mana termasuk perlakuan baik, yang mana termasuk perlakuan buruk. Nah, saya mulai dari sini. Kalau ini, apakah dia masuk perlakuan baik atau buruk? Buruk. Berarti dia masuk perlakuan yang buruk. Kenapa dia masuk perlakuan buruk? Karena dia membuli anak ini. Makanya dia masuk perlakuan buruk. Terus, kalau yang ini? Buruk. Buruk. Kalau ini? Buruk. Buruk atau baik? Buruk. Buruk, saya pada suami. Kalau ini? Baik. Baik. Apa ini termasuk perlakuan baik atau buruk? Baik. Lihat si Bapak Dia nang. masuk di Bapak nang maka lacik. Kalau yang ini? Baik juga. Baik atau buruk? Baik. Ya, waktu baik, Pak. Baik kah? Dia baik karena bermain dengan keluarga. Ada kita tempat buruk dia. Kalau ini? Buruk. Buruk karena memarahi anak. Kalau ini?
Nah, Buruk nga ito, mak buko mi ati. Si buko orang ni. buruk karena dia cuek sama Iya, anaknya. coba saya mak buko. Kalau ini Buruk. ini Dupai anak dupai dia. Baik dia. Kalau ramai. Baik. Menyapa ya. karena dia ramah. Ramai cocok. Dia tiba-tiba ada anak rampan ni. Yang ini Bersatu ni. Makan jangan bang. kalau ini Woi, masa jago. makanya tidak boleh dimarahi anak ya. Kalau ini itu Bu. Itu yang ini merupakan pengelompokan antara baik, hal baik dan hal buruk yang boleh dilakukan oleh orang tua. Pengertian kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk. Setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual, dan sosial terhadap anak adalah perlakuan yang salah. Perlakuan salah, segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab atau kuasa atas dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Contoh kekerasan. Contoh kekerasan seperti pada gambar ini. Contoh kekerasan: memukul, mencubit, menampar, menendang, menginjak-injak, mengguncang-guncangkan badan anak, memasukkan cabai ke mulut, dan lain-lain. Kekerasan psikis, contoh kekerasan psikis seperti ini. Kekerasan psikis yaitu melotot anak, mengatakan anak bodoh, tuli, tidak tahu diri, Iya, anak tu. membanding-bandingkan, membenci anak, sasaran kemarahan, dan lain-lain, tidak menegur anak. Nah, makanya Cerian. para orang tua, pada ibu, disampaikan juga sama bapaknya, jangan pernah membanding-bandingkan anak, karena itu bisa merusak mentalnya. Kekerasan seksual, contoh pantat, dicolek, diperkosa, disodomi, dijual ke mucikari, dan lain-lain. Jadi itu termasuk kekerasan seksual. Deteksi dini kekerasan pada anak. Jadi cara mendeteksi kekerasan pada anak. Yang pertama, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Jadi tanda-tanda kekerasan seksual. Dilihat dari gerakan tak wajar. Kedua, bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Kepala tertunduk ke dalam. Kedua, tangan dan kaki menyimpul erat. Lutut bertekuk ke dalam. Tubuh menekuk. Mata berkedip-kedip. Wajah pucat pasi, dan lain-lain. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Dilihat dari gejala fisik. Fisiknya yang dilihat Bu ya. Sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan saat BAB atau buang air kecil. Cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang. Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Itu adalah tanda-tanda kekerasan seksual. Tanda atau gejala psikis: anak berubah, ekspresi pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Menunjukkan keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan, sulit tidur, dan mimpi buruk diikuti mengigau, sulit berkonsentrasi, dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala
kekerasan seksual. Jadi yang perlu orang tua lakukan adalah tidak panik, tidak marah, peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Jadilah pendengar yang baik tentang cerita dan pendapatnya. Mintalah pertolongan ahli atau lembaga pelayanan. Laporkan ke polisi. Jadi itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Hal-hal praktis agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif, mulut, leher, dada, daerah selangkangan, pantat. Jadi ajarkan anak untuk mengenal bagian-bagian sensitif itu, bahwa hal itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Cara pencegahan dan kekerasan di keluarga. Cara pencegahan dan kekerasan di keluarga: memahami tumbuh kembang anak, menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman berdiskusi, membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan sekolah. Lanjut Bu, pengertian anak istimewa. Pengertian anak istimewa yaitu anak istimewa adalah anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. 10 pengelompokan anak istimewa. Pertama, tunanetra, tunarungu. Tunanetra itu, ada yang tahu tunanetra? Tunanetra itu buta. Tunarungu, ada yang tahu tunarungu? Tapi mendengar. Pendengaran terganggu. Ayo, Kalau tidak bicara, Tunanetra. nah ini baru tidak bisa bicara. Tunagrita, anak istimewa. 1. Anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. 2. Mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu setiap dan sikap perilaku membuat anak menderita, baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan yang salah. Cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Jadi kalau mau didisiplinkan anak Bu, tidak perlu pakai kekerasan. Kekerasan dapat terjadi di mana siapapun bisa menjadi pelaku, bahkan orang terdekat. Orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui antara lain deteksi dini, membawa anak ke tempat aman, melaporkan RT atau RW, polisi setempat. Ini anak namanya Ketung. Tapi memiliki kelihatan Bu. Tapi memiliki keterbatasan fisik. Ada beberapa potensi dalam diri anak sebenarnya yang perlu dikembangkan. Jadi dari kisah ini Bu, kita bisa belajar bahwa anak istimewa itu tidak selamanya punya kekurangan. Dia punya kelebihan yang mungkin orang lain tidak miliki. Sampai di sini Bu, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk saat ini pembelajaran kita sampai di sini. Akan dilanjut untuk bulan berikutnya. Dengan membaca Alhamdulillah, pertemuan kelompok kali ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.